kadangkala ketika kita bicara tentang pengabdian itu tuh butuh namanya validasi. Ataupun itu menjadi sebuah ajang pencitraan. Nah, bagaimana sih tetap menjaga niat? Aku nih benar-benar mengabdi, bukan ya mengabdi saja gitu. Dan ini niat dari hati, dan niat itu nggak bergeser ke arah yang lain seperti pencitraan. Kalau hanya sebatas dapat sertif, aku pun dapat sertif. Teman-teman dapat sertif. Betul. Sertif tidak berguna jikalau memang ilmunya itu tidak diaplikasikan. KKN itu cukup omong kosong kalau bicara tentang pemberdayaan. Karena jujur dari sekian banyak KKN itu sedikit lah yang bisa dimaknai sebagai sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan itu susah betul itu dilakukan karena nggak mungkin gitu. Kita melakukan pemberdayaan tapi dari tidak ada implikasi ekonominya, tidak ada dampaknya, tidak ada hasil signifikannya. Itu menurutku bukan disebut sebagai pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wonder People, selamat datang kembali di Wonder Podcast. Kali ini bersama dengan saya, Syarif. Kita akan berbincang pada hari ini terkait dengan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Dan yang kita tahu, pengabdian bukan hanya sekedar kita berkontribusi kepada masyarakat, tapi ada dinamikanya yang kita bisa bilang tidak sederhana. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pengabdian itu kepada aktivis mahasiswanya langsung. Boleh dikenalkan siapa namanya dan dari jurusan apa gitu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Bista Fajar Bagaskara, biasa dipanggil Bista. Saya dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, angkatan 2023. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang simpel dulu deh. Oke, monggo. Kan sebagai aktivis mahasiswa gitu ya, sebagai aktivis mahasiswa. Apa sih makna pengabdian bagi seorang Bista gitu? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, melihat terkait dengan pengabdian ini tentunya berkenaan dengan hal-hal yang itu urusannya dengan keberdampakan. Jadi aku sendiri memang selalu melihat bagaimana diriku ini bersama dengan rekan-rekan yang lain bisa memberikan pelayanan. Pelayanan itu berupa pendampingan kepada masyarakat, gitu nggih. Itu agar memang benar-benar apa yang kita dampingi itu betul-betul berdampak dari berbagai macam sektor, bisa kemudian ekonomi, bisa kemudian pertanian ataupun lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti kan sejauh berapa semester? Berarti udah 6 semester. 6 semester di UGM ini. Yes. Sudah berapa banyak nih pengabdian yang dilakukan? Dan mungkin boleh ceritakan prolog dulu terkait dengan sebelumnya misalkan aktif di organisasi apa, sebagai apa, kemudian mungkin kegiatan pengabdiannya yang sudah dilakukan apa saja gitu. Oke, baik. Ya, memang sedari awal ya, Rip ya. Aku di perkuliahan ini begitu itu sudah ya membuat yang namanya roadmap gitu. Selain roadmap, aku juga mencari tahu apa kemudian yang menjadi fokus dari diriku untuk berkuliah di UGM. Nah, memang dari fokus tersebut pun juga memang sesuai dengan passionku juga di hal-hal kemasyarakatan. Ya, aku mencobalah untuk mengambil setiap kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang ada di lingkungan UGM, terkhususnya divisi Pol maupun di jurusanku itu yang hubungannya dengan pemberdayaan gitu. Jadi memang aku sudah sedari awal itu semester 1 itu memang sudah cukup sering untuk mengikuti pada waktu itu kegiatan-kegiatan kerelawanan ya. Itu pada waktu itu di 2 komunitas di semester 1 dan 2. Itu komunitas sekolah marginal dan juga komunitas rumah bertumbuh cendekia. Wow, gitu. Terus kemudian lanjut di semester-semester berikutnya, aku mencoba untuk mengaplikasikannya secara lebih konkret dan juga secara lebih substantif itu di organisasi. Organisasi yang kemudian aku jalani pada waktu itu memang organisasi BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu di tingkat UNIF. Dan di sana memang aku pun juga ketika di BEM itu mengambil bidangnya itu juga yang berkenaan dengan bidang kemasyarakatan. kemasyarakatan. Ya.
pada waktu itu aku juga berada di kementerian yang namanya Kementerian PDM, Pengembangan Desa Mitra. Pengembangan Desa Mitra. Itu pada tahun 2023 dan 2024 namanya masih Kementerian Pengembangan Desa Mitra. Kemudian diubah itu pada tahun 2025 menjadi Kementerian Pengembangan Masyarakat Desa. Oh, gitu. Sampai dengan 2025 akhir. Itu jenjangku pada waktu itu dari anggota ya 2023, kemudian 2024 itu Dirjen, Direktur Jenderal atau Kepala Divisi ya. Kepala Divisi. Ya, terus kemudian di 2025 itu Koordinator Bidang Kemasyarakatan atau Wakil Menteri Koordinator. Gitu. Cukup mentereng ya berarti perjalanan karir pengabdiannya begitu ya. Aku tertarik sama tadi yang balik lagi ke tahun pertama yang sekolah marginal dan cendekia bertumbuh. Itu boleh dikasih tahu nggak yang sekolah marginal itu siapa targetnya dan apa saja yang dilakukan, begitu juga yang di sekolah cendekia bertumbuh itu. Ya. Oke, jadi kalau untuk di komunitas sekolah marginal itu pada waktu itu peranku memang dengan rekan-rekan yang lain adalah sebagai relawan mengajar. Jadi kita melakukan pengajaran gitu ya. Ini kalau tidak salah nanti mohon untuk dikoreksi ya. Itu dalam waktu 1 minggu itu kita melakukan pengajaran sebanyak 2 hingga 3 kali. Di beberapa daerah yang memang sudah diplotting juga sebelumnya oleh pengurus inti atau pengurus pusat dari komunitas tersebut. Pada waktu itu aku melakukan pengajaran itu di daerah Babarsari. UPN tersebut. Nah itu aku melakukan pengajaran kepada anak-anak kecil, gitu. Mulai dari pengajaran membaca Al-Quran, terus kemudian juga membaca, menghitung, menulis juga dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran yang memang itu sekiranya menjadi basic buat anak-anak gitu kan di usia 6 ya hingga belasan tahun begitu. Dan di sana pun juga banyak relawan yang berpartisipasi dari berbagai jurusan dan juga dari berbagai kampus. Oh, berarti tidak hanya dari UGM saja gitu. Dari UGM aja. Nah, itu untuk yang di KSM atau Komunitas Sekolah Marginal. Kemudian selanjutnya itu selepas KSM ini selesai gitu ya. Aku mencoba untuk mencari tempat belajar lagi. Itu namanya adalah Komunitas Rumah Bertumbuh Cendekia. Jadi Rumah Bertumbuh Cendekia ini dari sisi sasaran itu sama dengan KSM. Itu sama-sama kita mencoba untuk melakukan pendidikan dan juga pengajaran itu ke anak-anak kecil. Gitu. Tapi yang berbeda di sini adalah lokusnya atau tempatnya. Tempatnya itu kalau tadi itu adalah di Babarsari ya, di dekat UPN yang memang pun juga masih bagian daripada tempat-tempat yang cukup rentan dan marginal juga. Tapi aku melihat Rumah Bertumbuh Cendekia pun juga ini agaknya membutuhkan perhatian lebih karena lokusnya itu berada di perkampungan namanya Bongsuwung. Oh, Bongsuwung. Di dekatnya stasiun. Jadi mungkin kalau dulu Syarif tahu kan Bongsuwung itu kan pernah direklamasi banyak kasus juga dengan KAI-nya itu. Betul. Pada waktu itu sekitaran tahun 2024 awal ya, diriku sama teman-teman UGM, kalau ini sebagian besar rata-rata teman-teman UGM gitu. Karena kemudian yang menginisiasi pun juga beberapa pengurus intinya rata-rata juga kawan-kawan dari UGM. Nah, ini melakukan pengabdian, pemberdayaan kepada anak-anak di sana. Sama juga mekanismenya, kita melakukan pengajaran terkait dengan baca tulis, pendidikan Al-Quran juga pada anak-anak kecil, menonton film dan lain sebagainya. Itu ada kebermanfaatannya buat adik-adik yang ada di sana. Berarti profil targetnya itu memang anak kecil gitu ya? Anak kecil pada rentang waktu 2023 hingga 2024 tersebut ya, untuk di komunitas-komunitas itu. Oh begitu. Terus baru setelah itu tahun itu juga bergabung dengan BEM gitu ya? Kemudian bergabung dengan BEM itu sebetulnya pun juga bergabung dengan BEM itu sudah di tahun 2023. Oh 2023 itu sudah gitu. Tapi memang karena pada waktu itu masih staf muda ya, Rif ya. Staf muda dalam artian masih belum ada tupoksi yang cukup banyak yang diemban, sehingga terus dari sana ya aku coba untuk mengeksplorasi diri gitu, mencari kegiatan-kegiatan pemberdayaan atau pengabdian yang lain. Istilah kata kamu udah masuk, udah menjadi staf, terus kamu mencoba start lebih dulu nih dengan pengabdian lain gitu, sehingga kamu udah punya punya pengalaman dulu lah sebelum benar-benar gitu, terjun. Terus apa yang membedakan nih antara kamu yang let's say itu berdiri sendiri atas kemauan kamu yang di 2 program itu sebelumnya itu dengan kamu ikut ke dalam organisasi nih, dalam BEM. Nah,
apa yang paling membedakan kalau misalkan kita melihat kan kalau organisasi menjalankan apa namanya program pengabdian itu kan sebagai program kerja gitu. Ya. Kan itu kan kelembagaan ya jatuhnya. Ya, benar. Apa sih yang membedakan sebenarnya? Oke, yang membedakan gitu ya. Kalau dari komunitas sendiri gitu, ketika aku mengikuti kegiatan pengabdian di sana, tentu memang mereka lebih terstruktur dari sisi pengabdiannya, karena memang fokusnya ya mereka ke pengabdian. Karena pun juga namanya komunitas sosial juga. Jadi dari mulai ya mekanisme pengajarannya, kurikulumnya ke anak-anak gitu kan, mulai dari hari apa itu mau materinya apa itu sudah tersusun di komunitas tersebut. Tapi kalau di organisasi ini Arif ya, tadi dirimu mention dan aku pun juga belum menceritakan gitu ya. Kalau di organisasi itu ya memang memang dasarnya adalah teman-teman nanti akan membuat yang namanya program kerja. Betul. Tapi sedari awal ketika pun juga aku menjadi dirjen ya, direktur jenderal pada waktu itu, aku memang sering menyampaikan ke teman-teman kalau memang hal-hal yang kita lakukan ini gitu ya, itu jangan terus kemudian orientasinya terhadap program-program kerja. Kalau bisa memang organisasi yang teman-teman tempati sekarang ini menjadi tempat untuk menempa diri ya, untuk belajar tentang arti bermasyarakat. Nah, apa kemudian arti bermasyarakat yang sering sekali aku soundingkan ke teman-teman? Nanti itu adalah berkenaan dengan bagaimana cara kita itu untuk bisa menjawani. Nah, apa itu Jawani? Mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi Jawani itu bukan persoalan tentang bagaimana cara kita berbusana Jawa, itu bukan. Bagaimana terus kemudian cara kita itu untuk apa istilahnya ngomong dengan bahasa Jawa. Bukan juga. Atau misuh-misuh ya dengan bahasa Jawa itu bukan. Tapi lebih kepada tindak tanduk kita, perilaku kita ke masyarakat. Bagaimana cara kita itu bersosialisasi di masyarakat, menyesuaikan diri di masyarakat. Terkhusus kalau di sini ya masyarakat Jawa. Nah, makanya kita perlu sangat untuk bisa kemudian melihat ya bagaimana masyarakat itu mereka berdinamika dan lain sebagainya, sehingga dari sana kita bisa untuk apa istilahnya ya menyesuaikan gitu. Makanya aku sering ngomong ke teman-teman, kita harus paham tuh cara bermasyarakat, bersosialisasi. Ya, sependek ya teman-teman ketika apa bertemu dengan orang itu saling menyapa. Ya, menyapanya pun juga ya dengan ekspresi yang baik ya, dengan bahasa yang halus juga dan lain sebagainya. Mungkin ini bagi teman-teman yang mohon maaf ya tidak berada di daerah Jogja gitu ya, atau mungkin di daerah-daerah Jabodetabek ya, daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sing orangnya agak-agak ceplas-ceplos, keras dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi suatu hal yang baru dan tantangan bagi mereka. Tapi menurutku ini juga perlu untuk kemudian diajarkan, karena bagaimanapun hari ini dan kedepannya mereka akan terus-menerus untuk berdinamika dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat. Makanya perlu itu untuk sedari awal ini setidaknya ada kesadaran untuk kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Jadi jangan cuma memikirkan wah proker ini selesai, oke. Ya, jadi bukan tanggung jawab proker saja gitu ya. Harus ada sesuatu yang itu tuh bisa kemudian menjadi output kita. Gitu. Ketika keluar dari BEM, kalau hanya sebatas dapat sertif, aku pun dapat sertif. Teman-teman dapat sertif. Betul. Sertif tidak berguna jikalau memang ilmunya itu tidak diaplikasikan. Yang benar-benar kita cari adalah dampaknya begitu ya. Dampaknya, ya. Teman-teman harus ada refleksi ketika keluar dari BEM gitu loh. Jadi BEM jangan hanya didasarkan sebagai alat untuk ini itu meninggikan ego. Rata-rata wong neng BEM itu, orang-orang di BEM itu ya, mereka kan wah BEM wongnya wangun-wangun, keren-keren orangnya, kritis dan lain sebagainya, gitu kan. Ya, tapi memang realitanya memang seperti itu ya. Pun juga ada yang enggak gitu. Tapi masalah lah ya. Tapi di lain sisi ya memang harus dilihatnya juga dari kacamata sebuah organisasi gitu loh. Organisasi di kuliah dan SMA ya berbeda. Gitu. Yang SMA mungkin ada yang baru saja untuk nyemplung di organisasi atau mungkin sudah lama dan lain sebagainya, pun juga egonya masih tinggi terkadang teman-teman di SMA begitu kan. Tapi kalau di kuliah ini cobalah untuk dirubah mindsetnya ya, dibuka lagi ya pemikirannya juga bahwa ya jenenge organisasi ya ini agar sebisa mungkin
dirimu itu tuh bisa memang betul-betul ada sesuatu yang itu menjadi value atau nilai setelah keluar dari sana gitu loh. Karena kalau organisasi itu sekarang hanya dipandang sebagai suatu alat ya untuk menghasilkan produk sertifikat gitu ya. Nah, makanya bagaimanapun ke depan ya organisasi ini nggak akan relevan, Pak. Oh iya, Ya kan? betul ya. Soalnya kan Karena yang dilihat masyarakat itu impactnya juga, Iya, apalagi di kamu di pengabdian desa. pengabdian desa Ya, gitu loh. Ya. Karena makanya dengan ini juga sebisa mungkin ya teman-teman harus berpikir bagaimana caranya stigma-stigma tentang organisasi tidak relevan atau irrelevan itu bisa benar-benar menjadi relevan dengan cara teman-teman sendiri. Itu juga PR sebagai organisasi untuk bisa terus relevan terhadap kondisi isu-isu yang ada, isu Iya. lokal maupun isu global gitu ya. Benar, gitu. Nah, terus bicara tentang pengabdian yang sudah dilakukan nih di BEM, berapa berarti 2,5 tahun ya? 2,5 tahun alhamdulillah. Waktu yang lama itu lebih dari setengah tahun perjalanan kuliah diabdikan pada BEM itu. Waduh. Ya kan? Kan kuliah 4 tahun, kamu setengahnya 2 tahun ini udah 2,5 gitu. Iya. Program pengabdian apa sih yang paling membekas gitu? Oke. Paling membekas dan kamu merefleksikannya, oh ini loh titik apa ya? Titik yang paling dalam, oh ini aku merasakan benar-benar aku mengabdi gitu. Oke. Bisa ceritain misal. Oh ya. Jadi kalau pengabdian ini ya untuk program-programnya sendiri memang dari aku pribadi gitu ya melihatnya ada dua kegiatan pengabdian yang pengen aku mention ya. Pertama itu ketika aku dan teman-teman BEM itu ikut kegiatan yang namanya program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. PPK Ormawa. Ya, di PPK Ormawa ini pada waktu itu aku ikuti pada tahun 2023 bahkan 2023. Awal masuk tuh ya? Oh, mohon maaf 2024 sorry. 2024 itu ketika awal tahun ya. Itu diriku diajak oleh teman-teman dari angkatan 22 kakak tingkat ya yang ada di BEM untuk bareng-bareng ikut di tim PPK Ormawanya PDM, Kementerian PDM ya, BMKM UGM gitu. Nah, pada waktu itu memang diriku coba untuk memikirkan kembali gitu loh, karena memang aku belum ada yang kemudian banyak pengalaman di sana gitu loh. Tapi karena besta ki wong nekat los-losan sehingga digaspol wae gitu loh, apapun kemudian resikonya. Nah, ternyata ketika berdinamika itu ya selama mengikuti PPK Ormawa dengan kakak tingkat angkatan 22 banyak hal yang bisa kemudian menjadi pembelajaran bagi diriku itu ya. Dari mulai masa awal ya pembuatan proposal itu bagaimana cara kita ya mahasiswa tuh untuk kemudian bisa kritis gitu, kritis terhadap isu-isu yang terjadi di sebuah desa, di satu desa gitu. Bagaimana kita bisa melihat isu itu tuh secara holistik gitu ya, secara utuh sehingga supaya semua aspek itu terpenuhi. Terkhusus juga aspek yang paling banget untuk kemudian dikonsentrasikan adalah aspek ekonomi ya. Itu karena kalau bisa dibilang aku selalu mengiyakan bahwasanya pemberdayaan itu pasti linear dengan yang namanya peningkatan perekonomian. Karena nggak mungkin gitu kita melakukan pemberdayaan tapi dari tidak ada implikasi ekonominya, tidak ada dampaknya, tidak ada hasil signifikannya. Itu menurutku bukan disebut sebagai pemberdayaan itu. Oh iya paham. Karena walaupun mungkin sebagian besar orang ya yang cukup idealis mengatakan pemberdayaan itu ya nggak cuma ekonomi ya, ada pemberdayaan dari sisi sosial, dari sisi kemudian kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian menjadi tolak ukur yang paling penting untuk bagaimana masyarakat itu mandiri ya. Mandiri dalam artian ketika ditinggal masyarakat itu bisa hidup secara sendiri, secara tanpa ketergantungan dengan orang lain gitu. Ekonomi. Ekonomi malahan ya. Gitu. Jadi memang ya di PPK Ormawa itu bagaimana caranya memang dari program-program yang kita lakukan, yang kita rencanakan itu muaranya itu ya, hilirnya itu adalah kita nantinya bisa untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui berbagai macam cara ya. Mau kita untuk mencoba untuk mengoptimalkan dari sisi lingkungan itu juga bisa, dari sisi kemudian sosialnya itu juga bisa, dari sisi budaya itu juga bisa. Pokoknya dari berbagai macam hal kita sinergikan, kemudian muaranya adalah di ekonomi. Nah, balik lagi tadi di PPK Ormawa memang dari awal perencanaan itu
kita coba untuk mengkritisi isu, mengidentifikasi isu, kemudian kita buat proposal. Nah, ketika di pembuatan proposal itu pun juga kita bisa belajar banyak hal di sana. Bagaimana cara kita untuk menulis proposal yang baik, ya. Bagaimana kemudian juga proposal itu bisa diejawantahkan dengan hal-hal yang itu sifatnya kredibel dan konkret juga, gitu ya. Nah, kemudian ketika proposal sudah, gitu, baru si PPK Ormawa ini kami sampaikan. Pada waktu itu ke internal terlebih dahulu. Nah, setelah ke internal, kemudian ke Kemendikti. Oh, sampai Kemendikti. Sampai Kemendikti, dan itu pun juga alhamdulillah pada waktu itu di tahun 2024 kita BEM UGM bisa lolos untuk di PPK Ormawa. Itu berarti lolos didanai begitu. Lolos didanai. Oh, wow. Itu kisarannya ya puluhan juta ya. Oh, itu banyak dong itu. Banyak itu ya. Itu kisaran puluhan juta. Itu memang dari kisaran tersebut ya, itu harus seyogyanya digunakan untuk ini berdampakan gitu ya, untuk pembuatan alat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari dinamika itu juga aku jadi juga mengetahui, belajar banyak gitu. Jadi pada waktu itu kan tahun 2024 berarti aku masih di semester berapa Pak? 2 ya, 3. Iya, masuk tahun kedua kan. Nah, tahun kedua kan. Nah, itu belum aku menyentuh yang namanya matkul pemberdayaan gitu. Tapi sudah melakukannya. Aku sudah melakukannya dengan hal-hal yang praktis ya, dengan langsung di lapangan gitu. Nah, aku jadi mengetahui bagaimana kemudian cara kita untuk melakukan skema ya, skema pendekatan kepada masyarakat itu seperti apa. Ya, terus kemudian cara kita untuk berinteraksi dengan masyarakat agar kemudian diterima itu seperti apa dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian bisa aku pelajari di sana. Berarti kamu sudah mendapatkan praktiknya langsung. Ya. Kemudian di semester berapa berarti dapat mata kuliah pemberdayaan itu? Semester ini Pak. Baru semester ini. Semester 6 ini. Oh, berarti agak jauh ya timeline-nya dari praktikal terus baru masuk ke teorinya tuh lumayan jauh. Tapi yang jelas adalah ketika sudah punya praktikal skillnya, ketika nanti dapat teorinya, oh ternyata relevan. Dan bisa kita refleksikan lagi gitu ya. Betul. Oh gitu. Cukup jauh ya berarti. Cukup jauh. Dan ketika di PPK Ormawa itu juga ternyata hal-hal yang kemudian aku pelajari di kelas itu ya tidak kemudian sepenuhnya bisa untuk kemudian diaplikasikan juga di lapangan gitu. Karena menurutku antara lapangan kemudian kita di kelas itu sudah beda jauh. Beda jauh ya. Banyak orang lah, walaupun mungkin Syarif melihat orang-orang visipol tuh jago ngomong dan lain sebagainya. Nggak semuanya juga seperti itu sebetulnya ya. Ada orang yang kemudian hanya bisa untuk nulis dan lain sebagainya, yang itu orang-orang di balik layar gitu ya. Tapi untuk kemudian mereka coba untuk berada di lapangan, itu mereka sangat jago betul. Wah, sangat kaku Pak. Gitu. Makanya ya alhamdulillah ya, diriku ini memang punya passion juga untuk di lapangan, sehingga ketika coba untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya itu lebih mudah diterima. Makanya tadi di awal aku mention Jawani itu. Ya itu. Berarti sudah dari awal sebelum berarti masuk PSDK pun itu sudah memiliki jiwa sosial dan kemasyarakatnya sesuai dengan jurusan yang diinginkan gitu. Iya. Oh my god. Bukan jiwa sosial yang sendaki-daki itu ya. Masih belajar juga kita. Masih belajar. Gitu. Berarti titik terdalam kayak merasakan beneran inilah bentuk pengabdian sebenarnya itu dari PPK Ormawa. PPK Ormawa itu pertama ya. Itu kita banyak hal kegiatan yang dilakukan. Itu kan fokusnya di konservasi tanaman obat keluarga. Outputnya itu kita bikin alat pengering toga. Alat pengering toga itu outputnya satu. Yang kedua kita juga bikin yang namanya kafe jamu. Kafe jamu. Itu di Jogja juga. Jogja di Donoharjo. Ya. Dan sekarang memang si kafe jamu ini sedang coba untuk dikembangkan lagi. Namun ya ini secara terbuka saya tak sampaikan ya, untuk kafe jamu ini memang untuk sekarang ini belum terlalu progresif ya, dari sisi mungkin operasionalnya dan lain sebagainya, karena memang masih dalam bentuk rintisan gitu. Tapi juga diriku ya itu masih sering untuk coba untuk komunikasi dengan masyarakat yang ada di Donoharjo tersebut, terkhusus di Padukuhan Banteran gitu. Jadi siklusnya tidak terputus ketika program itu selesai saja gitu. Tapi memang berlanjut dan ada keberlanjutan sana. Harus berlanjut. Itulah prinsip pengabdian. Berlanjut terus gitu ya. Oke. Setelah itu nih, setelah banyak mulai dari PPK Ormawa terus mengikuti lagi, ada pengabdian lain nggak? Ada.
Ya, tentunya selain daripada PPK Ormawa yang di tahun 2024 ini 24. ada juga diriku ikut yang namanya pengabdian ini program mahasiswa berdampak Badan Eksekutif Mahasiswa atau PMBM. PMBM. Ya. Ini program barunya Kemendikti. Oh, itu program baru ya? Program baru di tahun 2025. Oh. Gitu. Dan itu dari segi anggarannya pun juga besar. Lebih besar, bahkan 3 digit. Kalau yang PPK Ormawa itu 2 digit, ini 3 digit. 3 digit. Tapi 3 digit itu untuk satu organisasi atau satu untuk PDM itu? Satu tim. Jadi satu PDM. Kan PDM ini mereka membuat tim untuk kemudian mengikuti kegiatan si PMBM ini. Timnya ini berjumlah 20 orang. Jadi satu tim ini dapat amanah untuk megang uang 3 digit itu. Berarti sebenarnya ketika kita bicara peluang pengabdian di Indonesia ini, terutama sebagai mahasiswa gitu ya, itu berarti sebenarnya terbuka lebar. Dan kalau kita lihat sekarang kan mahasiswa tuh banyak belum melirik ya sepertinya ke arah ke pengabdian. Betul. Berarti kamu sangat merekomendasikan untuk terjun langsung ke pengabdian kemudian dan lain sebagainya gitu. Itu boleh ceritain nggak kenapa mahasiswa di luar sana mungkin harus terjun ke pengabdian gitu sih? Kalau dari aku pribadi, kenapa kok kemudian mahasiswa tuh harus terjun ke pengabdian ya? Nah, ini adalah soal bagaimana teman-teman bisa memberikan lagi-lagi dampak nyata kepada masyarakat terkait dengan ilmu-ilmu yang telah diperoleh oleh teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengenyam pendidikan gitu ya, sekian belas tahun ya, dari SD, SMA hingga kemudian juga kuliah. Di kuliah ilmunya juga sudah spesifik, lebih praktikal juga. Nah, bagaimana nih ilmunya teman-teman ini yang di kuliah ini diaplikasikan yang di lapangan tersebut ya menjadi sebuah kegiatan-kegiatan itu yang berdampak nyata. Jadi jangan sampai teman-teman ini tuh hanya kemudian berdiam diri saja di rumah, apatis terhadap kondisi yang ada. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apapun kemudian yang bisa teman-teman lakukanlah gitu loh. Gitu. Jangan sampai teman-teman itu menjadi seorang diri yang pasif juga gitu. Harus bisa aktif terhadap kondisi sekitar, harus juga aware juga gitu. Bagaimana caranya supaya teman-teman itu tuh punya kesadaran lebih gitu. Makanya itulah kenapa kok mahasiswa sekarang agaknya juga perlu untuk kemudian mereka ini bisa untuk mengetahui urgensi daripada pengabdian gitu, supaya bisa betul-betul memberikan kebermanfaatan yang nyata buat masyarakat sekitar. Karena ya kita tahu lah ya, masyarakat Indonesia gitu ya, masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dari perguruan tinggi yang cukup ternama gitu ya, UGM, ITB, UI gitu. Nah, itu haruslah untuk memanfaatkan ya, mengoptimalkan potensi diri untuk berada di sisi pengabdian tersebut. Karena Indonesia masih luas dan masih banyak yang perlu untuk dibangun gitu ya. Bahkan di DIY saja masih banyak yang perlu dibangun kan. Berarti disparitasnya juga masih kelihatan ya sebenarnya. Sehingga peluang untuk mahasiswa berkontribusi lebih, baik itu langsung dalam program kerja pengabdian ataupun langsung mengabdikan dirinya ke masyarakat, itu masih terbuka lebar gitu ya. Oke. Terus ada satu hal nih mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak sedikit menyinggung. Kadangkala ketika kita bicara tentang pengabdian itu tuh butuh namanya validasi. Ataupun itu menjadi sebuah ajang pencitraan. Nah, bagaimana sih tetap menjaga niat? Aku nih benar-benar pengen mengabdi, bukan ya mengabdi saja gitu. Dan ini niat dari hati, dan niat itu nggak bergeser ke arah yang lain seperti pencitraan. Dari selama kamu 2,5 tahun lebih ini menjalani, apakah ada juga nih kayak niat yang bergeser atau gimana gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ngomongin tentang niat, ini mungkin agak-agak sedikit agamis ya. Ngapunten gitu ya. Dari awal ya, Syarif ini juga teman lama di SMA gitu ya. Sudah paham betul lah ya. Bisa nih dulu wong rohis gitu ya. Atau rohis dan lain sebagainya. Memang kalau masalah niat sendiri Arif ya. Aku selalu ya punya prinsip ya, punya tekad, yaitu kalau kemudian bisa diberikan wadah untuk pengabdian, aku selalu menganggap itu sebagai salah satu bentuk daripada cara aku mengaplikasikan dari hadis Rasulullah ya, sing terkait karo sebaik-baiknya manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain.
Nah itu yang kemudian menjadi peganganku. Jadi mau kemudian nanti teman-teman ya melihat di media sosial terkait dengan Besta Fajar ini sebagai sosok yang terlalu ya daki-daki soal pengabdian dan lain sebagainya, itu udah urusan belakang lah. Itu urusan lain ya. Urusan lain. Aku sudah tidak menganggap serius lah hal tersebut gitu. Jadi memang sebisa mungkin yo niatku yo lillahi ta'ala ini untuk membantu masyarakat. Nah, Oke. Caranya untuk kemudian menjaga ya aku lebih sering untuk kemudian mencari lingkungan-lingkungan atau tempat-tempat berdiskusi yang sehat gitu ya. Terkhusus ya di jurusanku sendiri gitu kan. Banyak rekan-rekanku juga yang memang concern ya sama isu-isu pemberdayaan. Ya aku sering juga untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu. Pun juga di luar daripada jurusan, aku juga ada rekan-rekan lain ya dari beasiswa rumah kepemimpinan dan lain sebagainya, yang itu banyak aku dapat insight dari sana gitu ya. Sebisa mungkin memang hal-hal yang dilakukan itu ya harus betul-betul, kalau dari salah satu fasilitatorku di beasiswa itu ya ngomong, bis dirimu tuh jangan sampai berhenti di tengah jalan ya, karena hanya urusan-urusan yang sepele untuk dirimu tuh terus-menerus melakukan kegiatan pengabdian gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian ini ya itu harus bisa benar-benar dirimu jadikan sebagai salah satu caramu besok tunggu mlebu surgane Gusti Allah. Jadi sebisa mungkin caraku kemudian untuk ya bermuamalah ke orang lain dan lain sebagainya, itu caraku untuk juga besok tuh ya istilahnya ini menjadi amal jariah lah. Betul. Ke depan tuh amal jariah bagi diriku gitu ya. Bisa kemudian untuk ya bagaimana caranya ya ini betul-betul ya ini menjadi bekalku juga di dunia gitu loh, supaya ketika aku sudah ada bekal ya di dunia ini, nanti kemudian juga di akhirat akan lebih mudah juga dan dilancarkan seperti itu. Jadi niatku sebenarnya lebih ke sana, Rip. Jadi walaupun orang ngomong apapun itu, aku enggak masalah. Yang penting prinsipku satu itu. Dan aku selalu ya sering untuk ya mencari ya pergaulan yang sehat, lingkungan yang baik gitu. Supaya saling support, saling dukung gitu. Saling mengingatkan juga. Betul. Terus gue mbok rasa terlalu ndaki-ndaki gitu. Terus mbok gue rada iki gitu. Itu. Dan alhamdulillah lingkungan pertemanan gue ya alhamdulillah lingkungan pertemanan yang baik-baik juga ya. Seperti Mas Syarif ini ya. Gitu. Ya kembali lagi berarti tetap Besta ini dulu ketua Rohis berarti masih memegang prinsip Rohisnya. Prinsip ya. Iya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung pada niatnya. Yes, tergantung pada niatnya. Dan ya alhamdulillah kok semua berdampak. Ya saya ambil contoh aja Rip ya. Kemarin ketika yang program mahasiswa berdampak itu di Bantul ya. Itu banyak itu dinamika yang terjadi ya. Ada tim kami di internal juga bermasalah, kemudian juga pihak-pihak desa yang kurang terkoordinir juga dalam berdinamika atau bagaimanapun. Terus kemudian juga pada awalnya ya Rip ya, yang di program mahasiswa berdampak di Bantul itu kan awalnya itu kan concern kita adalah selain di pertanian itu lebih kepada untuk penanganan longsor ya Pak. Longsor ya. Longsor kan. Nah kemudian ketika kami coba untuk melakukan assessment ke masyarakat ya, bertanya, berdiskusi ke masyarakat melalui FGD gitu ya. Itu tanya kita, Bapak Ibu untuk permasalahan di sini apalah? Secara kasarnya seperti itu. Nah terus dari sana masyarakatnya lebih coba untuk menyampaikan bahwa yang menjadi permasalahan itu sebenarnya bukan longsor Mas gitu. Longsor itu tuh terjadi ya hanya di beberapa daerah saja di Kelurahan Delingo ini. Tapi yang kemudian menjadi hal-hal yang pengen banget itu ada ya di Padukuhan kami, namanya Padukuhan Pakis. Itu adalah ketersediaan air yang melimpah. Jadi kalau Syarif tahu ya, Padukuhan Pakis ini sudah berpuluh-puluh tahun Pak. Mereka ini itu mengalami yang namanya kekeringan air. Jadi pada waktu itu sebelum kita kemudian ke sana, mereka tuh masih mengandalkan air dari PDAM. Air dari PDAM mereka masih konsumsi, dan air dari PDAM itu juga tidak tentu yang sebersih itu. Terkadang juga kotor bercampur dengan zat-zat yang lain juga. Pun juga ada warnanya. Nah, terus kemudian pada waktu itu pun juga kami kan tidak hanya sebatas diskusi antara mahasiswa dengan masyarakat, kami juga mengajak dosen-dosen pembimbing kami. Kami coba untuk mengajak salah satu dosen kami gitu ya, beliau dari teknik geologi. Beliau menanyakan juga, Bapak Ibu kok bisa di sini itu masih terjadi kekeringan air gitu.
Nah, masyarakat menyampaikan bahwasanya kami itu sudah melakukan upaya, Pak, bahwa kami sudah melakukan mekanisme sumur bor gitu. Nah, terus dari sumur bor itu ternyata masyarakat itu tidak mendapatkan hasil yang signifikan untuk signifikan air. juga Untuk untuk airnya, air. ya. Airnya tidak muncul itu dari sumur bor. Nah, terus dari sana dosen kami itu bertanya kembali, lah kok bisa Bapak Ibu, bukannya sebelum dilakukan sumur bor itu, di bor itu, bukankah dideteksi dulu ya airnya ya? Nah, ternyata ketika ditanya terkait dengan cara mereka untuk mendeteksi air itu, masih kemudian menggunakan mekanisme atau skema yang sederhana, yang tradisional. Jadi tingkat keberhasilannya itu masih cenderung minim sedikit gitu. Nah, terus kemudian karena sudah diketahui kan, ternyata akar masalahnya dari cara mendeteksinya itu. Nah, terus dari dosen kami yang teknik geologi itu coba untuk memberikan alternatif ya dengan melakukan uji geolistrik. Pakai geolistrik jadinya. Uji geolistrik. Jadi kita melakukan uji geolistrik di sana. Nah, dari uji geolistrik itu, gitu ya, itu dilakukan hampir 1 hari secara penuh gitu, bersama dengan teman-teman mahasiswa pun juga bersama dengan masyarakat ya. Kemudian selepas itu dosen kami mengolah datanya. Setelah diolah datanya itu sekitaran ya 3-4 minggu, hampir sebulan gitu, sudah muncul datanya. Kemudian coba untuk dibaca datanya. Kalau saya sendiri nggak bisa baca, sipol ya. Iya. Teman-teman geologi dan matematis banget berarti ya. Itu matematis banget. Kemudian ketika dibaca dan sudah diketahui titiknya mana, itu kemudian diketahui titiknya di sana di depan sebuah masjid atau mushola itu, kemudian dilakukan bor di sana, Pak. Di depannya dilakukan bor. Alhamdulillah itu muncul airnya. Banyak itu. Banyak banget itu, Pak. Banyak banget. Dan untuk kali pertama setelah berpuluh-puluh tahun pasukan Pakis mereka dapat akses air bersih. Punya akses air bersih. Wah, itu titik itu di hati itu tuh rasanya beda itu. Insya Allah. Itu Desember Januari itu. Januari itu muncul air. Januari 2026. Oh, baru kemarin ini. Berarti itu hal yang baru ya berarti. Hal yang baru. Dan masyarakat senang betul. Masyarakat sampai wah, tolong sampaikan terima kasih ke dosen pembimbing lain sebagainya. Oh, wow. Itu yang kebetulan itu yang kemudian wah, ini yang disebut sebagai keberdampakan itu. Iya, beneran nyata gitu. Dan beneran mengaplikasikan teori yang ada di kelas. Teori yang ada di kelas, teman-teman teknik bisa kemudian belajar, teman-teman pertanian agro bisa kemudian belajar, enggak cuma teman-teman dari fisik lain sebagainya. Ya interdisipliner banget ya berarti. Interdisipliner banget. Oh, wow. Dan itu wah, teman-teman. Itu memorable banget pasti itu. Wah, pasti. Oh, wow. Itu teman-teman mahasiswa pun juga bangga sekali dan lain sebagainya. Berarti itu apakah itu kali pertama juga misalkan kayak kita beneran kamu melihat dari perspektif dosen teknik nih beneran yang melakukan pengabdian sampai beneran hasilnya ini kelihatan banget gitu loh, bukan hanya sekedar kayak kita membantu tapi memang ada gitu. Kalau dari perspektif dosen teknik mungkin beliau sudah banyak pengalaman ya, dan memang dari banyaknya pengalaman beliau melakukan uji geolistrik itu memang ya sebagian besar itu berhasil juga. Tapi dari kami sisi mahasiswa wah, itu kali pertamanya baru benar-benar melihat berdampak. Bahkan ketika dibandingkan dengan PPK Ormawa yang tahun 2024 itu ini lebih berasa. Toga ini lebih berasa. Betul. Wow. Ini lebih berasa. Sangat menyentuh siapa lagi untuk masyarakat sana ya. Betul. Ya. Terus setelah banyaknya dinamika yang ada ini, seperti yang kita tahu UGM kan punya program yang harus diikuti oleh mahasiswanya nih, kan? Program KKN PPM. Nah, kalau aku sendiri kan sudah melakukan KKN kemarin di periode 4. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, UGM itu punya 4 periode untuk KKN dan paling besar itu ada di periode kedua. Yang akan dilaksanakan di bulan Juni hingga Agustus. Ya. Boleh ceritain nggak? Kamu bukan dapat sih kayaknya. Kamu sepertinya mengusung ya. Iya, mengusung lokasi di mana. Terus apa sih yang akan dibawa gitu? Oke. Jadi kalau timku sendiri, gitu ya, Rip. Itu mungkin ya sedikit cerita ya. Memang tim kami itu juga dibentuk pada awalnya itu dari kumpulan teman-teman yang ada di BEM. Terkhusus yang ada di Departemen Pengembangan Masyarakat Desa atau PMD, dulunya PDM itu kan. Nah, pun juga untuk DPL-nya sendiri gitu, itu juga DPL yang dosen yang kebetulan
membidangi di PMD itu. Sudah lama juga di PMD. Hah? Dan yang kebetulan melakukan uji geolistrik juga di Oh, itu yang Banten. melakukan. Ya, Oh. namanya Bapak Sabtono Budi Samudro. Heeh. Beliau dosen teknik geologi. Nama panggilannya Bapak Sabto. Pak Sabto. Dan kami teman-teman PMD pun juga saya sendiri, saya secara individu itu juga sudah dekat sekali dengan Pak Sabto karena sudah dari awal dari 2024 hingga 2025 Bareng ini terus ya sama bareng Sabto. terus. Mengetahui terus pun juga anaknya juga kenal dekat dengan saya. Jadi sekiranya memang sudah ada kedekatan secara emosional juga di sana. Nah, memang dari sana kita bentuk tim gitu, dan ini pun juga timnya itu adalah bukan tim dari hasil bentukan bidding ya, Bukan tapi bidding. lebih kepada turunan. Oh, turunan Ya, ya. karena pun juga kalau dari saya yang menganggap ya yang namanya open bidding yang tidak cukup yang Transparan. setransparan itu ya. Jadi agaknya ya alhamdulillah saya selamat lah dari skema-skema bidding itu. Karena saya bersyukur bisa untuk kemudian melalui tim-tim KKN ini dengan hanya sekedar mendapat turunan saja gitu ya dari kakak tingkat gitu. Nah, ini kami teman-teman PMD itu bersama dengan Pak Sabto itu mengusung di lokasi yang ada di Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu di Pulau Tarakan ya, Di Kota Tarakan ya, Di Kota Tarakan. Itu kami mengambil 2 kecamatan, Tarakan Utara dan juga Tarakan Timur. Oh, jauh ya ketarakannya. Cukup jauh. Itu memang inisiasi pribadi, inisiasi kelompok atau itu gimana? Pada awalnya memang sebetulnya adalah inisiasi pribadiku. Ya, ini secara terbuka saja ya, karena memang aku menganggap karena aku sudah cukup dekat juga dengan Pak Sabto, kenal juga dengan Pak Sabto, dan Pak Sabto pun juga sudah lama untuk menjadi DPL di Tarakan tersebut. Ya agaknya aku tidak usah pusing-pusing lagi lah untuk nyari-nyari tim lah. Sudah ada jalannya, aku lah pilih jalan itu gitu. Kemudian ya aku nyari teman-teman dari PEM, dari rekan-rekan yang lain juga gitu. Oke, terus nih setelah banyaknya dinamika terkait dengan pengabdian yang sudah dijalani sebelum ke KKN ini, ada nggak sih yang diskursus yang memang benar-benar kayak menjadi momok bahan diskusi gitu ya untuk kita masuk ke memilih gitu ya, memilih teman-teman yang kita pilih untuk menjadi satu tim, ataupun ada nggak sih kayak sebuah diskusi terkait dengan kritik ataupun hal-hal yang perlu di-develop atau yang dikembangkan dari program pengabdian itu sendiri supaya tidak sekedar formalitas saja. Ya. Karena kan kalau kita melihat tidak jarang nih mahasiswa tuh melihat ketika di UGM, oh ya udah yang penting pengabdian saja gitu. Toh pengabdian tuh menjadi hal yang wajib kalau di UGM. Jadi kayak somehow melihat beberapa mahasiswa tuh, oh ya udah formalitas aja gitu loh. Gimana tuh? Ya, jadi aku juga sedari awal ya, Rip, ya. Di Tarakan ini sebagai pengusung pun juga sebagai kormanit gitu. Aku sudah berkali-kali menyampaikan ke teman-teman bahwa yang namanya KKN itu cukup omong kosong kalau bicara tentang pemberdayaan. Karena jujur dari sekian banyak KKN itu sedikit lah yang bisa dimaknai sebagai sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan itu susah betul itu dilakukan. Nah, mungkin Anda hanya melakukan 1 tahun itu sudah disebut sebagai pemberdayaan. Minimal itu 3 tahun Anda harus melakukannya di tempat yang sama. Karena itu jangka panjang ya pemberdayaan itu. Dan fokusnya pun juga harus sama dan coba untuk diimprovisasi juga. Gitu. Dan kalau berbicara tentang KKN, ya seperti yang tadi aku sampaikan, aku selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa KKN ini jangan terlalu dipusingkan lah. Ya bagaimanapun caranya, yang namanya KKN ini ya cobalah untuk dijadikan lagi-lagi tempat teman-teman belajar. Belajar bermasyarakat saja sudah. Nggak usah pusing-pusing bikin program kerja dan lain sebagainya. Yang segimana-gimana. Sendaki-ndaki itu wah nggak usah lah. Apalagi soal, mohon maaf ya, pendanaannya saja kan juga kalau untuk kemudian dialokasikan ke program itu juga menurut saya tidak relevan dengan makna pemberdayaan gitu. Tidak setimpal atau tidak setimpal. Tidak setimpal. Anggaplah gini lah. Aku bisa bandingkan dengan program mahasiswa berdampakku yang ada di Bantul itu dengan yang kemudian program KKN UGM ini. Lebih berdampak yang program mahasiswa berdampak itu.
Ya, karena apa? Karena program masa berdampak itu dengan anggaran yang 3 digit itu, Heeh. aku agak sedikit lupa, 70%-nya Heeh. itu harus dialokasikan untuk alat. Harus Dialokasikan untuk alat. Oh wow. Sedangkan ya dirimu tahu sendiri lah ya, KKN UGM biaya untuk anggarannya biaya untuk programnya berapa kan? Iya. Hanya sekedar segitu saja. Iya. Tidak sampai 1 juta. Tidak sampai ya bahkan Untuk- satu anak berapa Iya. ratus ya. Dan kita harus membuat berapa proker gitu kan, tidak boleh hanya satu kan. Betul, harus membuat berapa program. Nah, itu kan sungguh-sungguh yang tidak relevan. Oh. Makanya kemudian dari sisi pendanaannya saja untuk kemudian yang dialokasikan ke pembentukan program itu sudah nggak relevan Mm-mm. untuk dimaknai sebagai sebuah pemberdayaan gitu loh. Makanya aku selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa ya gimana caranya teman-teman memaknai KKN ini dengan cara teman-teman untuk belajar aja ke masyarakat gitu loh. Jadi program kerja itu sudah nanti mengalur saja. Mm-mm. Bagaimana dinamikanya. Nah ya. Nanti kalau kemudian untuk urusan administratif dan lain sebagainya itu kemudian bisa untuk kita diskusikan di sana. Betul. Gitu. Berarti sekarang ini lebih perspektifnya ke arah daripada pemberdayaan masyarakat, lebih Iya. ke arah belajar bermasyarakat. Belajar gitu. bermasyarakat saja gitu loh. Cara iya. gimana ya itu tadi untuk bersosialisasi ya, berperilaku ya, berucap juga ke masyarakat itu seperti apa gitu loh. Apalagi ini juga nggak bisa dipungkiri memang ini sebuah kewajiban gitu ya di Iya, UGM. Jadi kayak pasti tetap ada unsur formalitasnya Iya. gitu. Dan apalagi kan KKN ini juga temanya sangat banyak ya, Rip, ya. Iya, sangat interdisipliner banget ya. Interdisipliner banget gitu loh. Heeh. Ya kalau untuk tema aku sendiri kan memang berkenaan dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau gitu kan. Oh, blue Kalau carbon, untuk di green carbon. KKN Go gitu. Tapi memang aku melihat juga untuk realisasinya di lapangan itu wah, menurutku juga tidak seefektif itu gitu loh. Semua klaster harus kemudian masuk, semua klaster Ya. harus kemudian berdampak dan lain sebagainya gitu loh. Ya, kita ambillah ketika kemudian di Bantul itu Fokus pakailah gitu ya. di 1-2 fokus. Heeh. Buktinya ada kan Heeh. secara nyata gitu loh. Tapi kalau KKN satu anak memegang, kalau kamu berapa? 5 proker kan? Sama 5 5 proker. proker. Heeh. Dan 5 proker pun juga ini bisa kemudian di skemakan dengan berbagai macam cara kan. Ya. Jadi Seperti itu. belum ada patokan resminya ini harus bagaimananya ya. Makanya itu pun juga yang kemudian kurang bisa untuk menunjukkan dari sisi keberdampakannya. Terlebih juga programnya, oke taruhlah per anak tuh 5, sementara kamu ada berapa anak berarti? Minimal kan 20 ya satu tim Minimal ya? 20 gitu. Bayangkan. Berarti sudah ada 100 broker itu prokernya. dalam kurun waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan. Jadi kan itu gimana itu kan? Cara-caranya supaya mahasiswa tuh pintar-pintar untuk mengatur saja kan? Betul. Supaya ya setiap anak bisa kebagian lah jatah program kerja ini untuk bisa dimasukkan ke si master. Gitu. Berarti memang pada dasarnya ketika kamu melihat sebuah KKN ini, kemudian kamu bandingkan dengan pengalaman yang sudah pernah kamu jalankan Sangat sebagai jumplang. pengabdian gitu, sangat-sangat berbeda gitu Sangat ya. berbeda. Ada disparitas baik itu secara Ya. substansi maupun Substansi, yang lainnya begitu ya. mekanisme di lapangan, pembuatan proposal dan lain sebagainya. Oh, si. Bahkan si Bantul ini Heeh. ya, ini pernah juga kemudian coba aku ajukan ya, walaupun tidak secara serius pada waktu itu untuk dikonversi menjadi KKN saja sangat sulit. Oh ya, karena UGM Karena sudah mewajibkan ada benar-benar. payung hukumnya. kalau dibilang oleh salah satu pejabat DPKM sudah ada payung hukumnya sehingga tidak bisa seperti itu. Tidak bisa konversi berarti. bisa Ya. dikonversi. Padahal impactnya besar itu. Air Pak, air muncul itu. Iya, Puluhan tahun, makanya. ya kan? Oh, si. Jagung itu tadi baru air. Fokus tadi yang satunya kan belum tak bahas juga yang pertanian. Ya itu ada juga produk kami cornflakes ya. Cornflakes itu semacam apa? Sereal jagung juga. Oh. Yang itu juga sudah dihasilkan oleh masyarakat. Sudah kemudian kami bantu untuk dimitrakan, dikerjasamakan dengan UKM, ya. UMKM ya, yang dari sana gitu. Oh. Ya itu. Jadi dari segi dampak kamu melihat bahwasannya oke, balik lagi ke parametermu terkait dengan fluktuasi nilai ekonomi. Iya. Kamu melihat belum KKN pun sudah bisa melihat bahwasannya yang Bantul ini lebih berdampak Lebih gitu ya. berdampak, lebih real, bisa disebut sebagai KKN. Bahkan aku pikir juga tidak hanya dalam kondisi ekonomi saja, tapi sosial masyarakatnya juga berasa gitu ya. Biasa. Oh. Masyarakat sangat puas dengan hasil kita gitu.
Paham. Berarti memang harus ada proses pengabdian itu tidak bisa yang ya maksudnya harus tertata, harus memang secara sistematis ada dan punya target-target tertentu gitu ya. Oh, Ya. Tapi menurutku ya nggak masalah kemudian ketika KKN ini ya digulirkan. Ya, Pun balik juga lagi masih ya. ada manfaatnya bagi Ya. teman-teman mahasiswa. Betul. Gitu. Balik lagi kita belajar bermasyarakat dan Iya. juga kita ditempatkan di mungkin di daerah yang kita nggak tahu, yang kulturnya berbeda. Iya. Ya, Itu. apalagi kita terus mengusung bahwasannya Indonesia itu plural ya. Iya benar. Jadi harus kita saling mengerti toleransi Saya dan lain memahami budaya, terus dinamika sosial. Ya. Setidaknya teman-teman mahasiswa tahu itu aja, sadar aja akan hal itu. Betul. Selebihnya itu sudah urusan ke depan lah gitu. Oke. Kalau gitu mungkin terakhir ada closing statement ataupun hal yang ingin disampaikan kepada audiens terkait dengan dinamika pengabdian itu sendiri sudah dijalani. Oke, baik. Jadi closing statementnya gitu ya. Kalau dari aku pribadi sih, buat teman-teman mahasiswa gitu ya, pun juga yang sekarang mungkin masih maba ya, atau mungkin juga berada di bawahku atau mungkin sudah setara ya, semester 6 juga dan lain sebagainya. Ya, pergunakanlah waktu teman-teman dengan sebaik mungkin. Tidak hanya kesemuanya itu sebetulnya berkenaan dengan pengabdian gitu. Bisa teman-teman mengoptimalisasi diri ya untuk melakukan kerja-kerja yang itu sesuai dengan minat teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan kerja-kerja yang sesuai dengan minat teman-teman ini ya, ke depan ada harapan besar untuk hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa dibagikan, disebarkan juga ke masyarakat luas agar itu pun juga bisa membantu masyarakat secara luas gitu. Dan jangan juga untuk takut mencoba serta jangan gampang menyerah juga ya. Pasti yang namanya dinamika apalagi di pengabdian itu pasti ada ya. Apapun ya rintangan atau tantangan yang ada itu mohon untuk kemudian disikapi secara bijak karena itu bagian daripada proses bertumbuh teman-teman, itu bagian daripada proses pendewasaan teman-teman gitu. Jadi teman-teman di pengabdian ini ya itu dari awal ya memang harus betul-betul ada niatan juga ke sana. Betul tadi kata Syarif, jangan sampai juga nanti niatan kita ini juga goyah atau lain sebagainya. Perlu juga ada prinsip ya, ada tekad yang kuat juga untuk meneguhkan si niatan tersebut gitu. Oke, berarti kalau disintesis secara umum yang disampaikan oleh Besta adalah terkait dengan bagaimana niat kita untuk bisa mengabdikan dan memiliki impact lah gitu ya kepada masyarakat dan kita sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki value-value tersendiri supaya kita memang bisa mengimplementasikan teori-teori ataupun ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan benar-benar sampai ke masyarakat untuk mendukung. Ya kalau untuk sekarang target kita kan Indonesia Emas ya. Indonesia Emas insya Allah ya. Insya Allah. Walaupun MBG ini membuat cemas bukan membuat emas ya. Itu diskursus lain setelah ini. Iya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Besta sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan dinamika yang ada dalam proses pengabdian masyarakat, baik itu di UGM sebagai institusi ataupun dari Bestanya sendiri sebagai individu gitu. Itu saja. Terima kasih Wonder People sudah mendengarkan podcast di Wonder Podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.